has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Oke. Setelah live streaming kita kembali melihat ada yang nabun ya. Tahu nih Pak RT, Pak RW nya di sini ya. Oke, sobat keluarga semua. Jadi kita berada di jalurnya Tol Cijago. Ada informasi-informasi terbaru. Tadi setelah live streaming kita sudah mendapatkan informasi, ternyata memang pemberlakuan yang direncanakan tanggal 17 Maret ternyata diundur dan belum ada konfirmasinya kembali kenapa diundur, tapi jawabannya menunggu arahan kembali dari Kementerian PUPR. Jadi sampai sekarang sobat keluarga semua, tadi yang pengguna jalan di hari Jumat jam 7 pagi sampai dengan jam 8 lebih ya, karena 1 jam saya live streaming tadi di hari Jumat tanggal 17 Maret pagi ini, itu masih berlaku tarif yang lama dengan sistem transaksi yang lama. Dan kita nggak tahu alasannya kenapa belum berlaku ya. Tapi yang jelas informasi yang bisa disampaikan ke publik adalah masih menunggu arahan dari Kementerian PUPR untuk sistem transaksi yang baru dan juga sistem tarif yang barunya ya. Kita akan kembali memantau perubahan-perubahan yang signifikan dari jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3B ini. Karena seperti yang kalau kita saksikan ya pada video, ini gerbang tol, rangka gerbang tol baru. Saya belum tahu ini jadi gerbang tol apa namanya, tapi saya akan tunjukkan di video hari ini. Tapi sebelum ke sana kita mulai dulu dari sini mungkin ya. Ini adalah jalur RAM 2 dengan RAM 5. Dan RAM 2-nya itu sudah diaspal kembali. Ini adalah update terbarunya. Kalau misalkan memang mau diingat-ingat kembali pada video sebelumnya, maka di area ini itu belum dilakukan yang namanya pengaspalan ya. Belum dilakukan yang namanya pengaspalan, dan sekarang kita saksikan di sini melakukan proses pengaspalan. Oke ya. Di sini perubahan yang bisa kita saksikan, bisa kita simak. Kita bergerak lagi lebih maju lagi untuk melihat bagaimana progres tol Cinere Jagorawi seksi 3B pada hari Jumat ini untuk di arah Rawajati ini. Oke, ini adalah situasi terkini ya sobat keluarga semua. Lampu di sini sudah untuk saya lupa lagi ya. Saya lupa bertanya ke kontraktor pelaksana, ini untuk apa kira-kira ini kotak ini ya. Aduh, saya lupa nih ya, sorry ya. Jadi saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa sampaikan kira-kira progres di sana itu apa dan bagaimana. Oke, di sini guardrail belum terpasang. Perkembangan dari pemasangan turap dari penahan tanah jalur rem 5 ke rem 7 ke rem 7 sedang terus dikerjakan, progresnya demikian seperti yang bisa kita saksikan. Saluran-saluran air ya, kita saksikan ini ada saluran air. Dan juga ini adalah area batas tembok. Ini adalah batas akhir dari area proyek, maka di luar dari pagar tersebut maka termasuk di area luar proyek. Oke. Sekarang kita saksikan lagi. Dan saya akan menunjukkan kepada sobat keluarga semua bahwa di sini sudah naik rangka atap gerbang tol Krukut yang baru. Mantap tuh ya. Saya tidak bisa terlalu maju karena di sini ada sutet. Coba kita bentar. Saya maju lagi dikit coba ke sini. Mudah-mudahan nggak kena sutet dan mungkin jauh lebih jelas dibandingkan dari sana. Sebentar. Oke, kayaknya mungkin di sini lebih bagus nih. Ya. Terlihat nggak ya? Mudah-mudahan terlihat ya dengan jelas. Jadi di sana itu sudah ada gerbang tol Krukut yang baru, tapi saya belum dapatkan informasi itu gerbang tol berapa nantinya namanya. Yang jelas di sana kita bisa saksikan bahwa sudah pemasangan atau sudah naik ke rangka atap ya, sudah mulai pembuatan ke rangka atap sebagian walaupun belum seluruhnya. Seperti yang kita saksikan pada video
Jadi di sini juga sudah melebar. Ini menjadi jalur rem 7 dengan rem 2 ya. Berarti di sini rem 7 dengan rem 2 satu jalur bersamaan. Maka di sini harus hati-hati. Begitu keluar gerbang tol mau kemana arahnya? Mau ke rem 2 atau mau ke rem 7? Ke rem 2 itu adalah dari Limo menuju ke arah Cilandak ataupun Cilandak Utama ujungnya ya. Itu adalah rem 2. Sedangkan untuk rem 7, kalau dari Limo ingin bertujuan menuju ke arah Sawangan, maka menggunakan jalur rem 7. Atau yang kita saksikan di sini ada pemisahnya ya, tuh. Yang atas, sisi atas adalah menuju ke arah Cilandak Utama, yang bawahnya adalah untuk menuju ke arah Sawangan. Mantap ya. Sebentar saya naikin dulu coba. Maximum flight altitude reached. Coba saya beranikan diri untuk melihat maju melintasi Sutet. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini adalah perkembangan dari pembetonan atau di lapisan rigid pavementnya sudah sejauh ini. Di sini ada 2 Sutet, hati-hati. Oke ya. Nah, inilah perkembangan dari gerbang tolnya. Dan untuk ke sana kita saksikan udah rigid pavement ya. Di sini masih pemadatan material lapisan dasar. Dan di area ini masih ada penimbunan tanah sebagai proses pemadatan tanah. Dan meskipun informasi kemarin yang sudah saya sampaikan, informasi dari PPK Lahan sudah selesai 100%, tapi sampai di hari Jumat ini kontraktor pelaksana belum melakukan clearing di bidang-bidang tanah yang masih hijau ya. Kira-kira ada apa? Mungkin nanti kan kira-kira jadwalnya kapan, saya belum dapat jadwal dari kontraktor pelaksana untuk menanyakan terkait dengan hal ini. Karena kan informasinya yang saya sampaikan kemarin adalah bukan kata saya ya, artinya saya mengkonfirmasi saja gitu. Kalau memang sudah selesai ya saya sampaikan sudah selesai, dan juga itu menjadi satu informasi yang mungkin baik untuk kita semua yang menantikan ini, supaya bisa bisa segera untuk menggunakan jalur ini kan. Oke, ini adalah perkembangan di jalur main road Cijago 3 Jor 2 ruas Krukut Cinere. Sudah sampai sejauh ini, sebagian sudah di rigid pavement, sebagian belum. Untuk di main road juga sebagian masih ada pekerjaan untuk median, untuk concrete barrier ya, tuh. Ya, mantap ya. Lagi pekerjaan median tengah. Dan semua pekerja ini luar biasa nih dari pagi nih. Gaspol terus. Dan ini adalah gerbang tol Krukut 8 ya. Dan memang sepertinya kenapa di gerbang tol sebelah di jalur Sawangan kenapa tidak dibuatkan gerbang tol, kita sudah sama-sama mengetahui bahwa pembayaran untuk tol Desari itu dilakukan kalau dari arah Sawangan, pembayarannya dari akses masuk. Jadi begitu udah bayar di Sawangan ya nggak perlu bayar lagi di sini, tinggal bablas saja. Nanti kalau mau ke Cijago berarti bayarnya di gerbang tol Limo sana. Kalau keluarnya di mana ya nanti akan terdeteksi bahwa masuknya dari Sawangan. Maka mungkin nanti ada tarif pembayarannya, mungkin harus ada komunikasi dulu nih di antara Jor 2 ini ya. Karena Cijago ini berarti kan mau nggak mau, kalau misalkan dia nggak keluar Cijago, misalkan dia keluarnya di Pamulang, berarti di Pamulang itu harus ada pembayaran Cijago yang dari Sawangan, karena dia melintasi jalan Cijago dulu gitu. Jadi dia harus ada pembayaran Cijagonya, tapi yang dibayarkan di gerbang tol Pamulang. Nanti pembayarannya mungkin entah seperti apalah, mungkin yang lebih ngerti dan lebih paham orang-orang teknis di sini. Tapi yang jelas kurang lebih harusnya seperti itu ya. Ada pembicaraan, sistem-sistemnya seperti apa. Karena di sini berbeda-beda pengelola jalan tol ya, beda dengan Jagorawi yang panjang ya, dia satu ruas jalan tol yang dikelolanya cuma oleh satu pihak gitu. Tapi kalau ini kan Cijago oleh TLKJ, Cimanggis Cibitung oleh CCT ya. Terus kalau Cibitung Cilincing oleh CTP, PT CTP itu ya. Terus kalau Serpong Cinere oleh CSJ. Jadi beda-beda. Dan tadi saya sudah melakukan live streaming di sini, di area ini, di live streaming di mana, di
jalan tol Cijago 3. Nah, sehingga kita bisa menampilkan informasinya seperti apa, bahwa sekali lagi disampaikan di sini masih berlaku tarif yang lama ya, sistemnya juga masih yang lama. Sekarang jam 9 pagi ternyata kemacetannya itu atau antrian kendaraannya itu hanya sampai ke bagian overpass Lontar saja, tidak sampai ke jembatan proteksi pipa gas ya. Untuk di pagi hari Jumat di pagi hari ini. Oke, jadi cuma sampai di sana. Oke, kita coba saksikan lagi progres lainnya ya. Untuk di rem 1 dengan rem 8, coba kita saksikan. Rem 8 ini masih ada ekskavator di sana, mungkin untuk pekerjaan saluran air sepertinya masih belum selesai juga. Di rem 1, coba bentar, sorry, saya geser dulu ke gerbang tol ya, view-nya ya. Oke, ini di gerbang tol, guardrailnya sudah terpasang semua, guardrail. Untuk bagian mediannya juga pemisah jalurnya sudah selesai pengecorannya. Ini antara rem 1 dengan rem 8 ya. Rem 1 dari Sawangan menuju ke Limo, rem 8 dari Cilandak menuju ke Limo, ataupun dilanjutkan bisa sampai ke ujung jalan tol Cengkareng Kunciran ya, karena ini adalah merupakan bagian dari jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2 atau tol JOR 2. Dari mulai jalan tol Cengkareng Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, Cimanggis Cibitung, dan Cibitung Cilincing. Itu adalah JOR 2. Nah, tapi pengelolanya beda-beda ya. Cengkareng Kunciran siapa, Kunciran Serpong siapa, Serpong Cinere siapa, sampai terus ke Cibitung Cilincing itu siapa. Oke ya, sudah semua nih. Sepertinya sudah tidak ada lagi pekerjaan kecuali saluran air di jalurnya rem berapa nih, remnya 8 ya. Kita saksikan untuk di rem 1 dengan rem 6. Rem 1 dengan rem 6 kira-kira seperti apa. Situasi dari Sawangan masih normal-normal aja kondisinya. Oke, kita saksikan di sini ada water barrier dan tidak terlihat lagi adanya pekerjaan di rem 6. Ini juga termasuk menunggu kabar dari Kementerian PUPR. Kira-kira akan seperti apa, sampai kapan? Apakah sampai tua? Kita akan menantikan rem 4 dengan rem 6 ini, karena kalau sudah berlaku, ini kenapa kita harus bicara Sawangan ya? Karena kalau kita ingin bicara di sini, kenapa ini juga sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat keluarga semua yang menggunakan menuju ke arah Sawangan dan dari arah Sawangan. Saat ini dengan tarif yang lama, itu mereka menggunakan untuk keluar Brigif ya. Kalau dari arah Sawangan mau ke Kukusan, dia harus keluar Brigif, putar balik, baru bisa menggunakan jalur ke Cijago. Tapi itu bayarnya jadi double ya. Begitu juga sama dari Kukusan menuju ke arah Sawangan. Ini view-nya saya tetap di Sawangan aja, nggak usah berubah-ubah ya, karena kita view-nya adalah ingin menampilkan bahwa yang kita bahas sekarang adalah menuju ke arah Sawangan. Nah, kalau dari arah Kukusan ataupun dari Jagorawi menuju ke arah Sawangan, sekarang bayar 9.000 plus 3.000 12.000, putar di Brigif, masuk lagi, bayar di Sawangan, ya kan? Bayar di Sawangan untuk ruas Brigif sampai dengan Sawangan. Kalau tidak salah 11.000 rupiah ya. Jadi 9.000 plus 3.000 plus 11.000, 12 plus 11 sama dengan 23.000 ya, 23.000 rupiah. Kalau sudah dengan tarif baru, terus jalur Sawangan ini belum dibuka, bagi orang yang mau ke Sawangan, pilihannya kalau harus tetap memaksa lewat jalur tol ini, maka pembayarannya yang biasa 9.000 plus 0 rupiah ruas Kukusan Krukut ya. Jadi masih 9.000, tetap 9.000 plus 0 kan 9.000. Ditambah 13,5, karena mau keluar kemanapun tetap bayar 13,5, maka jadi 22,5. 22,5 nanti begitu putar balik di Brigif ke arah Sawangan, bayar di Brigif lagi, itu bayarnya 13,5 lagi. Jadi 22,5 plus 13,5 ya. Jadi 22,5 plus 13,5, maka 22 plus 14 jadi kurang lebih sekitar 34.000. 34.000 rupiah yang harus dikeluarkan karena harus memutar akibat dari jalur ini yang belum dibuka. Memang tidak ada paksaan harus memutar, maka pilihannya berarti jalur-jalur kecil, jalur-jalur keluar Kukusan bisa jadi menjadi kembali padat
Kalau jalur rem 4 dengan rem 6-nya belum dibuka, maka jalur-jalur ini yang kita saksikan sekarang sepi. Yang kita saksikan sekarang tidak terlalu padat ya, bahkan bisa dibilang sepi lah ya. Ya, ini jalur-jalur Jalan Raya Krukut, Jalan Raya Curug Agung dan sebagainya, berarti kemungkinan besar akan kembali padat karena orang pasti akan memilih ke Sawangan. Mungkin daripada harus 2 double-nya, 13,5-nya double, kemungkinan besar maka akan menggunakan jalur arteri. Atau memang tidak masalah dengan double ini? Coba tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut sobat keluarga semua nih? Kira-kira apa yang bakal diambil keputusannya bagi yang sering melintas ke arah Sawangan ataupun dari arah Sawangan? Apakah tetap menggunakan jalur ini sebagai putar balik di Brigi walaupun 13,5 plus 13,5 lagi? Atau sambil menunggu gerbang tol Krukut 4 ini dibuka menggunakan jalur-jalur jalan arterinya? Maka silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, silakan di kolom komentar, ini kita baca, kita saksikan bagi para pengguna aktif dari Sawangan atau menuju ke arah Sawangan, kira-kira seperti apa penggunaannya. Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Dukung terus FMily Channel dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.